Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, hari Jumat adalah hari raya umat Islam, di mana bapak-bapak, remaja putra berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Jumat. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu bagi kamu lebih baik jika kamu mengetahui. Pemirsa yang berbahagia, sehubungan dengan perintah Allah tersebut di atas, tausiah edisi Jumat tanggal 29 Januari 2021, kami akan mengetengahkan tausiah dengan tema 6 sunnah sebelum sholat Jumat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa sunat yang perlu dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi. Kita tahu bahwa mandi adalah salah satu cara untuk bersuci agar semua kotoran, najis, hadas yang melekat dalam diri kita hilang semua. Karena Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 22, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mensucikan diri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah yang kedua sebelum sholat Jumat adalah memotong kuku dan kumis. Karena apa? Karena kumis adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa sebelum ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, beliau selalu memotong kuku dan memendekkan kumis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun sunnah yang ketiga sebelum melaksanakan sholat Jumat, kita perlu memakai pakaian yang rapi. Karena ketika hari Jumat kita bersegera untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, alangkah indahnya manakala kita menggunakan pakaian yang serba putih disertai dengan wangi-wangian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun sunnah yang keempat sebelum sholat Jumat adalah bersegera mendatangi masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Kita perlu tahu bahwa kebanyakan dari saudara-saudara kita pada hari Jumat begitu datang ketika azan dikumandangkan, sehingga mereka datang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal kalau kita datang lebih awal, maka kita bisa
melakukan berbagai macam amal ibadah. 10 menit awal kita bisa membaca surat Al-Kahfi. 10 menit yang kedua kita bisa zikir, membaca istighfar, sholawat, tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir. 10 menit yang ketiga kita bisa berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita. Maka ketika kita datang di awal, seolah-olah kita telah berkorban seekor unta. Manakala kita datang di 10 menit kedua, seolah-olah kita telah berkorban seekor sapi. Dan manakala kita datang di 10 menit ketiga, seolah-olah kita telah berkorban seekor kambing. Dan manakala kita datang di 10 menit keempat, seolah-olah kita berkorban seekor ayam. Dan manakala kita datang di 10 menit kelima atau terakhir, seolah-olah kita berkorban sebutir telur. Untuk itu, kebiasaan yang baik ini malah kita terapkan ke dalam diri kita, keluarga kita. Jangan sampai kita datang di hari Jumat pas azan dikumandangkan. Alangkah indahnya manakala sebelum azan dikumandangkan, misalnya jam 11:15 kita sudah berada di masjid, kita bisa mengadakan berbagai macam aktivitas tilawah, zikir, berdoa, sedekah. Insya Allah hidup kita di hari Jumat penuh dengan berkah. Pemirsa yang berbahagia, adapun sunnah yang kelima sebelum Jumat adalah kita disuruh untuk sholat tahiyatul masjid. Ketika kita datang di masjid, maka sebelum duduk kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat untuk menghormati masjid. Dengan demikian, manakala kita sudah terbiasa melaksanakan sholat sunat tahiyat masjid, insya Allah besok di hari kiamat Allah akan memberikan perlindungan kepada salah ketujuh golongan. Di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid, orang yang senantiasa menghormati masjid untuk dalam rangka memakmurkan masjid. Adapun sunnah yang ke-6 adalah kita fokus, kita diam ketika khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Karena ketika khatib sudah menyampaikan khutbah, kemudian kita bicara sendiri, diam, maka termasuk orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Untuk itu, di hari Jumat jangan sampai kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai orang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat, akan tapi kita berusaha berlomba-lomba memakmurkan, merayakan hari Jumat dengan berbagai macam amal ibadah. Dan jangan lupa di hari Jumat laksanakan yaitu infak sesuai dengan kemampuan, karena infak yang kita berikan insya Allah akan menggantinya. Itulah 6 sunnah di hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, yang pada akhirnya kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.